Halo guys, Gadgetin di sini dan ini adalah review dari aplikasi CNN Indonesia. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau ini adalah aplikasi untuk membaca berita. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store, App Store, dan Windows Store. Karena saya punya Lumia 720 dan Samsung Note 4, jadi saya akan langsung membandingkan pengalaman di kedua HP ini. Saya tidak akan membahas isi beritanya karena isi berita biasanya tidak akan jauh berbeda dengan yang lain. Kalau isi berita tiap aplikasi beda, bisa gawat. Kalau soal gaya penulisan, itu tergantung sang penulis. Jadi bagian isi tergantung persepsi pembaca saja. Pertama-tama kita bahas yang Android dulu. Pada saat pertama kali masuk, kita akan diajak untuk bergabung dengan CNN Indonesia dengan cara mendaftar. Bisa menggunakan akun Facebook atau Google+, tapi waktu saya mau mendaftar dengan Google+, malah disuruh mengisi ID lagi dan password yang digunakan. Seharusnya aplikasi ini sudah bisa mendeteksi akun apa yang sedang saya pakai. Dan ketika saya memasukkan ID secara manual, yang terjadi adalah ini. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk tanpa ID saja. Sebelum mulai membaca, kita bisa mengatur ukuran huruf, kualitas video di dalamnya, notifikasi, dan tutorial. Bagian umpan balik pada dasarnya cuma mengirim email ke redaksi. Di bagian home, kita akan menemukan berita-berita terbaru yang diselipi oleh berita fokus dan yang paling populer untuk dibaca. Bagian ini seharusnya tidak banyak menjadi masalah dan sudah oke. Tetapi waktu saya melihat tampilannya di Windows Phone, rasanya tampilan Android ini jadi agak kurang. Yang nanti akan saya bahas di bagian Windows Phone. Yang saya suka dari aplikasi CNN Indonesia ini adalah mereka memberikan kolom khusus untuk tulisan para kolumnis mereka yang sudah teruji kemampuannya. Di sini saya bisa membaca pemikiran mereka akan suatu fenomena dan sekalian belajar tata bahasa yang lebih baik lagi dengan gaya yang berbeda. Itu adalah bagian yang menurut saya keren. Kalau kita menyukai suatu artikel dan ingin menyimpannya untuk dibaca lagi, kita bisa membookmark atau menandai artikel itu supaya tidak tenggelam. Kalau kita tandai, artikel itu akan secara otomatis tersimpan di kolom marka. Ada juga bagian fokus yang khusus merangkum artikel-artikel pada suatu kejadian. Seperti fokus soal DPR, maka isinya akan tentang DPR semua. Atau tentang kejuaraan atletik dunia yang bisa diikuti secara bertahap, tanpa diganggu berita lain yang tidak ingin kita pedulikan. Bicara soal berita yang tidak ingin kita pedulikan, kita bisa memilih suatu berita yang memiliki tema tertentu. Jadi kalau Anda tidak peduli dengan soal politik, dan cuma ingin tahu soal berita teknologi dan olahraga, Anda tinggal memilih topik itu di bagian kanal. Kita juga bisa dengan mudah men-share artikel tertentu, mengcopy link, atau komentar soal artikel itu. Tapi harus punya ID dulu baru bisa komen. Untuk soal fitur di aplikasi ini, saya lumayan puas, tapi kurang puas dengan user interface-nya. Bagian pencarian berita di aplikasi ini memang keren. Kita bisa mencari suatu berita secara spesifik sampai ke tanggal-tanggalnya, tapi akan lebih nyaman kalau posisi kolomnya ditaruh di bagian pojok kanan atas di sini. Gambar yang digunakan untuk deskripsi juga terlalu besar, karena saya tipe orang yang membaca judul dulu, baru melihat gambarnya. Jadi tiap orang mungkin berbeda. Ketika saya membuka tab menu dan menekan tombol back, tombol itu malah ingin menutup aplikasi. Padahal maksud saya adalah kembali ke halaman berita. Tampilan di home juga agak kurang enak. Mungkin CNN di Android harus belajar pada CNN di Windows Phone. Untuk tampilan di Windows Phone, semuanya terlihat lebih rapi. Kolom headline, berita terbaru, fokus, terpopuler, semuanya dibagi menjadi bagian sendiri dan kita tinggal menggeser ke samping untuk memilih. Android tidak bisa. Gambar-gambar dibuat lebih kecil untuk memberikan porsi tulisan yang lebih lega. Ketika saya di bagian menu dan ingin kembali, Windows Phone mengerti. Keunggulan Windows Phone juga terlihat di bagian menu dengan adanya pilihan lifestyle yang memberikan berita terbaru atau terpopuler atau fokus. Walaupun untuk tampilannya saya suka, tapi ada satu fitur kunci yang hilang di sini, yaitu fitur kolom. Padahal itu bagian yang unik dari aplikasi ini dan saya sangat suka. Memang ada keunggulan tersendiri dari Android atau Windows Phone. Untuk saya, situasi paling ideal untuk aplikasi ini adalah kelengkapan fitur pada Android dan tampilan pada Windows Phone.
Mengingat aplikasi ini masih baru, kita bisa berharap akan ada update yang akan menyusul untuk membuat pengalaman membaca berita menjadi lebih sempurna. Oh iya, aplikasi ini bebas dari iklan, dan semoga terus begitu walaupun akan sulit. Demikian review kali ini soal aplikasi CNN Indonesia. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika Anda tidak suka, dan kalau punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di bagian komen. Jangan lupa untuk share dan subscribe ke channel ini untuk mendapat update video selanjutnya. Bye!